Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji serta syukur kita haturkan sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah, di antara kita mungkin ada yang sudah berpuasa 9 hari atau 8 hari ya. Siapapun itu, mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adalah Talhah bin Ubaidillah. Beliau adalah sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau masuk dalam daftar 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Hadis yang sahih ini menceritakan tentang mimpi Talhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis itu diceritakan bahwa ada 2 orang pemuda yang masuk Islam. Maksudnya masuk Islam bareng. Kemudian mereka berdua juga hijrah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, 2 pemuda ini sebut saja si A itu orangnya rajin beribadah. Sementara yang satunya lagi sebut saja si B itu orangnya biasa-biasa saja. Nah, si A orangnya rajin beribadah, rajin beramal soleh, bahkan ikut jihad fi sabilillah, membela, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah di dalam jihadnya itu si A terbunuh, syahid ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si B ini meninggal dunia juga, tetapi setahun kemudian dari meninggalnya si A. Nah, Talhah bin Ubaidillah itu dalam mimpinya itu bertemu dengan 2 orang pemuda itu. Dan dalam mimpinya itu mereka sudah berada di depan pintu istana surga. Setelah beberapa saat setelah berada di situ, keluarlah petugas surga yang wajahnya rupawan, baunya wangi dan harum. Segera mempersilahkan kepada si B untuk memasuki surga terlebih dahulu. Kemudian petugas surga itu mengantar si B untuk masuk ke dalam surga. Tidak lama setelah itu juga petugas itu keluar lagi dan baru mempersilahkan kepada si A untuk memasuki surga. Kemudian si A diantar masuk ke dalam surga. Juga tidak lama setelah itu petugas surga itu keluar lagi dari pintu surga, dan Talhah bin Ubaidillah ini sudah gemetaran, dia sudah membayangkan bagaimana surga yang luar biasa istimewanya itu. Karena dia GR, dia menduga dialah yang akan segera dipersilahkan untuk memasuki surga. Tetapi sayang, petugas itu berkata kepada si Talhah, ya, kamu pulang saja dulu, belum waktunya masuk surga. Nah, setelah itu Talhah itu bangun dari mimpinya. Dia merasa penasaran, merasa heran,
Bagaimana mungkin si B yang ibadahnya biasa-biasa saja mendapatkan perlakuan khusus masuk surga terlebih dahulu, sementara si A yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, bahkan meninggal di dalam jihad fisabilillah, kok bisa-bisanya masuk surga belakangan? Nah, keheranan ini kemudian diceritakan kepada keluarganya, diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, dan mimpi tentang atau mimpinya Thalhah bin Ubaidillah itu sampai viral. Kemudian sampailah terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Thalhah dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Thalhah, apa yang membuat kalian heran? Kata Thalhah, wahai Rasul, bagaimana mungkin si B ini ibadahnya biasa-biasa saja, kok dia mendapatkan perlakuan istimewa masuk ke dalam surga terlebih dahulu, sementara si A itu ibadahnya luar biasa, rajin beramal soleh, bahkan meninggal di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, wahai Thalhah, tidak ada yang perlu diherankan. Bukankah si B itu meninggal dunia setahun setelah meninggalnya si A? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasul melanjutkan, bukankah di tahun itu si B bertemu dengan bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Bukankah si B ketika bertemu dengan bulan Ramadan dia beribadah dengan sebaik-baiknya? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Itulah yang membuat si B mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan bahkan Rasulullah SAW menambahkan, surganya si B itu jaraknya antara langit dan bumi, jauh lebih istimewa surganya si B daripada surganya si A. Masya Allah. Ya, ternyata si B bertemu dengan bulan Ramadan dan dia beribadah dengan sebaik-baiknya sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Ternyata pahalanya, penghargaannya melebihi daripada jihad fi sabilillah. Para bapak dan ibu, saudaraku yang mulia, dalam masa pandemi ini sudah banyak tetangga kita atau saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang sudah berpulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kita ini alhamdulillah sampai detik ini masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dan alhamdulillah sehat. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Ini adalah keberuntungan yang Allah berikan kepada tidak sembarang orang, hanya orang-orang yang dipilih saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peluang yang sayang sekali kalau kemudian kita menyia-nyiakannya. Ini adalah kesempatan bagi kita yang mungkin pada masa-masa yang lalu kita pernah berbuat dosa, pernah melakukan kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan ini momentum yang istimewa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bertemu dengan Ramadan dan Ramadan sudah pergi tapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau barangkali ada doa-doa kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk anak-anak kita, doa untuk masa depan kita, doa untuk karir kita, doa untuk usaha kita yang sampai detik ini belum mengejawantah dalam kehidupan kita. Maka Ramadan inilah saatnya yang paling baik. Ini adalah kesempatan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Masya Allah. Ini jaminan ya dari Allah khusus di bulan Ramadan ini. Orang yang berdoa dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang mulia, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Bisa jadi. Atau jangan-jangan kita tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini. Bisa jadi. Bukankah umur itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala? Iya benar. Umur kita benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan ya kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini, Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi bulan Ramadan. Adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah, putranya Abbas. Abbas itu siapa? Abbas itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Abbas, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Jadi manusia yang paling dermawan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling dermawan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puncak kedermawanannya itu di bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Dan adalah malaikat Jibril itu setiap malam itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, fayudarisuhul Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. Fayudarisuhu itu dari kata darasa yudarisu, itu dari pola kata bahasa Arab fa'ala yufa'ilu, yang mempunyai faedah li musyarakati baina itsnaini, yaitu sebuah kata kerja yang membutuhkan interaksi antara dua orang yang saling aktif. Jadi malaikat Jibril itu aktif, semangat sekali di dalam mengajarkan kepada malaikat dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sadar betul ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh barakah. Dan yang diajarkan adalah manusia paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Jadi semangat sekali malaikat Jibril di dalam mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga sangat semangat di dalam belajar, ya, membaca Al-Quran, mendalami, mengilmui Al-Quran. Semangat sekali karena Rasul sadar ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah, dan pahala amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku, Rasulullah juga serius sekali dalam memberikan contoh agar kita sebagai umatnya benar-benar mencontoh, menapaktilasi, merekonstruksi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, kalau kita baca orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, ya, para salafus sholah itu,
mereka itu rata-rata itu setiap hari Jumat itu khatam Al-Quran. Berarti sepekan sekali khatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Khusus di bulan Ramadan mereka itu setiap hari khatam Al-Quran. Masya Allah. Bisa nggak kita? Saya kira nggak bisa ya kita. Nah, bahkan muridnya Imam Syafi'i itu mengabarkan, Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan itu sitina khatmah, 60 kali khataman. Istimewa sekali itu. Masya Allah. Mereka begitu serius ya memprioritaskan semuanya untuk Al-Quran, tilawah Al-Quran. Oleh karena itu pelajaran buat kita ya, mari kita baca Al-Quran dengan semangat di bulan Ramadan. Yang belum bisa baca Al-Quran, ini momentum yang istimewa untuk kita belajar Al-Quran. Jangan malu, tidak perlu malu. Untuk hal-hal yang sifatnya baik tidak perlu malu, baca Al-Quran. Jangan ada hari kecuali di hari itu kita membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan, kalau bisa khatamlah walaupun sekali. Syukur-syukur ya kita baca terjemahannya. Kenapa? Karena dengan baca terjemahannya kita tahu maksud ya Al-Quran itu, akan menambah ilmu, akan menambah keimanan kita, akan meningkatkan ibadah kita. Apa yang menjadi dan ibu, dan kata Rasul, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ya, itu apa yang menjadi pilihannya, apa yang menjadi rencananya, apa yang akan diputuskannya, itu disemangati dan dimotivasi sekaligus terilhami dari Al-Quran. Insya Allah pilihannya, rencananya, keputusannya tidak akan membuat penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu Al-Quran harus menjadi sahabat pendamping kita yang menyertai dan mewarnai hari-hari kita, terlebih di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Para bapak dan ibu jamaah yang Allah muliakan, hadis itu kemudian dilanjutkan, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya jauh lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Maksudnya kebaikannya, efek yang ditimbulkannya dari kedermawan Rasulullah itu melebihi ya angin yang bertiup. Kita tahu angin itu kalau sudah menghembuskan itu akan menyebarkan sesuatu dengan sangat cepat. Nah, itu masih kalah dengan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan yang pertama adalah Syahrul Quran. Baca Al-Quran. Jangan ada hari kecuali di hari itu kita baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan kedermawanan kita, sedekah kita, infak kita. Jangan sampai harta yang ada pada kita, yang Allah amanahkan kita, itu tidak memberi manfaat pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bagi mereka, kita sedekah kepada mereka, kita datangi panti-panti asuhan ya, kita tanyakan kepada pengelolanya apa yang menjadi kesulitannya, kita bantu semampu kita. Ini bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Jadi Ramadan juga Syahrus Sedekah, bulan sedekah. Para bapak dan ibu rahimakumullah, kita kembali kepada hadis yang awal ya, pahala Ramadan itu mengalahkan jihad fi sabilillah dengan satu ketentuan. Kata Nabi ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya karena sami'na wa ata'na, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, iman wahtisaban, karena mengharap kasih sayang, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ada harapan. Bapak dan Ibu, coba pahami filosofi tentang berharap
orang yang berharap itu meskipun dia mendapatkan kesulitan, dia akan semangat, akan sabar menghadapi kesulitan itu. Meskipun dia mendapatkan rintangan, orang yang punya harapan itu dia akan tetap berjuang, dia akan tetap sabar dengan itu. Meskipun dia tidak sempat, dia akan menyempatkan. Itu konsepnya, filosofinya orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya sabar. Bukankah hakikat sabar adalah tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar di dalamnya, dan sabar untuk menjauhi maksiat, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Dan hakikat kesabaran adalah sabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita, doa untuk anak-anak kita, mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita terdiri dari seorang ayah, ibu, anak-anak, cucu-cucu yang salih dan salihah. Allah tetapkan kita, Allah pilih kita menjadi orang yang beruntung menggapai surganya Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa reuni akbar di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.